akan menjelaskan tentang bisnis model Canva untuk memenuhi tugas Teknopreneur 2 dengan dosen pengampu Ibu Fefti Yulian Mela SE, MACC CPA AKT. Baiklah, yuk simak dan tonton videonya sampai akhir ya. pada bagian ini saya akan menjelaskan 3 komponen awal dalam pembuatan lilin aromaterapi cahaya jelantah. Yang pertama itu ada customer service. Target utama dari produk cahaya jelantah adalah pecinta produk ramah lingkungan, yaitu orang-orang yang peduli terhadap isu daur ulang dan berkelanjutan. Selanjutnya ada penikmat aromaterapi dan relaksi, seperti mahasiswa atau pekerja yang ingin suasana rumahnya tenang dan wangi. Selanjutnya ada pembeli souvenir atau hadiah, karena lilin aromaterapi ini bisa jadi produk estetik atau hampers atau acara spesial, karena beberapa dari produk kami itu memiliki 3 bentuk yang berbeda dan variasi yang berbeda. Selanjutnya itu ada komunitas lingkungan dan CSR perusahaan yang bisa memakai produk ini untuk kegiatan edukasi atau kampanye hijau. Jadi segmen pelanggan kami cukup luas, mulai dari individu, pencinta lingkungan, sampai lembaga yang peduli keberlanjutan. Jadi dari situ kita bisa lihat bahwasannya target pasar kami itu di semua kalangan umum. Selanjutnya yang kedua itu ada value proposition, yaitu cahaya jelantah menawarkan nilai utama berupa yang pertama ada ramah lingkungan karena dibuat dari minyak jelantah yang pastinya sudah didaur ulang. Yang kedua itu ada desain estetik dan unik, cocok sebagai dekorasi maupun hadiah. Ketiga ada produk edukatif dan inspiratif, mengajarkan pentingnya daur ulang limbah rumah tangga. Yang keempat ada aroma alami yang menenangkan, karena lilin aromaterapi ini memberikan efek relaksi dan kenyamanan. Selanjutnya yang ketiga itu ada channel atau saluran distribusi untuk menjangkau pelanggan cahaya jelantah menggunakan 2 cara utama. Yang pertama itu ada media sosial seperti Instagram, TikTok, marketplace, online untuk promosi dan penjualan digital. Yang kedua itu ada penjualan offline atau face to face lewat pameran kampus, bazar, komunitas lingkungan. Jadi itu saja yang bisa saya sampaikan. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan mengenai customer relationship, yaitu hubungan dengan pelanggan. Dalam bisnis lilin aromaterapi ini, kami berupaya membangun hubungan yang baik dengan pelanggan melalui 3 cara utama. Yang pertama, pelayanan yang ramah dan sopan. Kami berusaha memberikan pengalaman belanja yang menyenangkan dengan sikap ramah dan komunikatif agar pelanggan merasa dihargai serta nyaman dalam berinteraksi. Lalu yang kedua ada custom order atau pesanan khusus. Kami memberikan layanan custom order di mana pelanggan dapat memesan lilin dalam bentuk, aroma atau kemasan sesuai keinginan mereka. Yang ketiga ada edukasi ramah lingkungan. Selain menjual produk, kami juga memberikan edukasi tentang pentingnya mendaur ulang minyak jelantah dan manfaatnya bagi lingkungan sekitar. Selanjutnya ada revenue stream atau sumber pendapatan. Sumber pendapatan bisnis kami ini berasal dari beberapa jenis penjualan. Yang pertama yaitu penjualan langsung dari produk lilin cahaya jelantah. Ini merupakan pendapatan utama di mana kami menjual lilin aromaterapi hasil daur ulang secara langsung ke konsumen melalui pameran, bazar, atau media sosial. Yang kedua ada pesanan custom seperti souvenir dan hampers. Jadi di sini pelanggan bisa custom atau memesan lilin untuk acara pernikahan, ulang tahun, atau momen spesial lainnya. Yang ketiga yaitu penjualan dalam bentuk paket bundling. Kami juga menjual produk dalam bentuk paket bundling, misalnya satu paket terdiri dari 3 lilin dengan aroma yang berbeda. Kemudian kami juga menjual lilin dengan satu paket di dalamnya terdapat bahan mentah dan buku panduan agar konsumen dapat mempraktekannya langsung di rumah. Selanjutnya ada key resource atau sumber daya utama. Untuk menjalankan bisnis lilin aromaterapi ini, kami membutuhkan beberapa sumber daya utama. Yang pertama ada minyak jelantah daur ulang. Minyak jelantah daur ulang ini sebagai bahan utama yang ramah lingkungan dan bernilai ekonomis karena didapat dari limbah rumah tangga. Lalu yang kedua ada aroma esensial dan bahan tambahan seperti stearin asid, sumbu, pewarna krayon, serta wadah kaca, wadah putih, serta batok kelapa untuk cetakan lilinnya nanti. Yang ketiga ada peralatan produksi seperti panci, cetakan, dan alat pengaduk yang digunakan dalam proses pembuatan lilin aromaterapi kami ini.
Yang keempat ada sumber daya manusia, yaitu tim produksi yang mengolah bahan dan tim pemasaran yang memasarkan produknya ke konsumen secara langsung. Yang kelima ada media sosial dan marketplace, yaitu sebagai sarana promosi dan penjualan utama untuk menjangkau lebih banyak konsumen, misalnya dari Instagram, TikTok, WhatsApp, dan aplikasi lainnya. Yang keenam ada modal usaha. Jadi untuk memulai usaha kami ini, kami mengeluarkan modal awal sebesar 205.000. Nah, modal ini tuh kami gunakan untuk membeli berbagai bahan dan perlengkapan yang kami perlukan dalam proses pembuatan lilin aromaterapi ini. Yang terakhir ada pengetahuan pembuatan lilin daur ulang. Ini menjadi aset penting karena keterampilan inilah yang menentukan kualitas, aroma, dan daya tarik produk yang dihasilkan. Baiklah, itu saja yang dapat saya sampaikan. Baiklah, saya akan menjelaskan mengenai key activities atau kegiatan utama. Kegiatan utama adalah aktivitas inti yang harus dilakukan agar bisnis dapat berjalan dengan baik dan menghasilkan nilai bagi pelanggan. Dalam bisnis lilin aromaterapi dari minyak jelantah, kegiatan utamanya meliputi yang pertama yaitu mengumpulkan dan menyaring minyak jelantah. Nah, minyak jelantah diperoleh dari limbah rumah tangga atau warung, lalu disaring untuk menghilangkan kotoran agar layak digunakan sebagai bahan baku lilin. Yang kedua yaitu proses produksi lilin aromaterapi. Tahapan ini meliputi pencampuran minyak jelantah yang sudah disaring dengan bahan tambahan seperti aroma, lilin alami, dan pewarna. Kemudian dicetak menjadi lilin terapi dengan aroma tertentu. Yang ketiga yaitu desain dan pengemasan produk. Nah, produk ini diberi kemasan supaya menarik dan ramah lingkungan agar terlihat estetik serta sesuai dengan nilai produk yang mendukung daur ulang. Dan yang keempat yaitu promosi dan pemasaran produk. Promosi dan pemasaran produk ini bisa melalui media sosial, marketplace, dan kegiatan komunitas untuk mengenalkan manfaat lilin aromaterapi dengan meningkatkan kesadaran akan pentingnya daur ulang. Dan yang kelima yaitu penjualan dan distribusi. Nah, produk ini dijual melalui toko online, bazar, toko souvenir, atau mitra CSR. Nah, distribusi dilakukan dengan pengiriman langsung atau lewat platform e-commerce. Dan yang keenam yaitu edukasi lingkungan dan daur ulang. Nah, dengan mengadakan kampanye, workshop, atau kegiatan sosial untuk mengedukasi masyarakat tentang manfaat pengolahan limbah minyak jelantah menjadi produk bernilai ekonomi. Selanjutnya yaitu key partners atau mitra utama. Nah, mitra utama adalah pihak eksternal yang membantu operasional dalam keberlanjutan bisnis. Nah, dalam usaha lilin aromaterapi ini, mitranya adalah yang pertama, rumah tangga dan warung penyedia jelantah. Nah, rumah tangga dan warung penyedia jelantah ini adalah sebagai pemasok utama bahan baku minyak jelantah. Dan yang kedua yaitu supplier bahan tambahan seperti pemasok aromaterapi, sumbu, wadah lilin, dan bahan pendukung lainnya. Dan yang ketiga yaitu komunitas lingkungan dan kampus. Nah, mitra ini untuk kegiatan edukasi, promosi, dan kolaborasi dalam program daur ulang atau kewirausahaan sosial. Dan yang keempat yaitu marketplace dan media sosial, yaitu menjadi platform utama untuk menjual dan mempromosikan produk ke pasar yang lebih luas. Dan yang kelima yaitu mitra CSR dan toko souvenir lokal. Nah, mitra CSR atau Corporate Social Responsibility mendukung kegiatan sosial dan lingkungan. Sedangkan toko souvenir membantu memasarkan produk ke pelanggan wisata atau lokal. Selanjutnya yaitu ada cost struktur atau struktur biaya. Nah, struktur biaya ini mencakup semua pengeluaran yang diperlukan untuk menjalankan bisnis. Nah, komponen utamanya adalah yang pertama bahan baku. Nah, bahan bakunya ada apa aja sih? Nah, bahan baku tuh yang paling utama tuh yaitu minyak jelantah. Nah, untuk minyak jelantah ini kami gratis karena kami mengambil dari limbah rumah tangga. Dan yang kedua ada stearik acid dengan harga 40.000, sumbu 1 pieces 30.000, lilin putih 1 pak 15.000, essential oil 1 botol 10.000,
rempah kering yaitu bunga lawang 15.000, lemon kering 30.000, krayon atau pewarna 15.000, arang Rp 0 rupiah atau gratis. Nah, total bahan baku senilai Rp155.000. Yang kedua yaitu produksi dan alat. Nah, biaya peralatan seperti kompor, cetakan, lilin, wadah pengaduk, serta biaya energi atau gas untuk proses produksi. Nah, alat yang digunakan itu wadah putih 5 pieces 5.000, wadah kaca 5 pieces 20.000, serta amplas 10.000. Jadi total untuk produksi dan alat itu 35.000. Yang ketiga ada pengemasan dan desain, yaitu meliputi pembelian kemasan, label, serta biaya desain agar produk lebih menarik dan profesional. Yaitu ada plastik kemasan 2.000, pita 1 roll 3.000, label produk 10.000. Jadi total pengemasan dan desain 15.000. Selanjutnya promosi dan pemasaran. Nah, untuk promosi dan pemasaran ini kami lakukan dengan tim kami sendiri, jadi tidak ada biaya yang dikeluarkan. Yang kelima yaitu biaya operasional harian. Nah, biaya operasional harian ini adalah biaya untuk kita mengambil barang, minyak atau yang lainnya. Nah, untuk biaya operasional harian ini biaya transportasi 20.000, listrik 10.000, dan administrasi 5.000. Jadi untuk total biaya operasional harian yaitu Rp35.000. Jadi total biaya keseluruhan yaitu bahan baku utama itu senilai Rp155.000, alat produksi Rp35.000, pengemasan dan desain Rp15.000, operasional harian Rp35.000. Jadi total keseluruhan modal yaitu Rp240.000. Baiklah, itu saja yang dapat kami sampaikan tentang bisnis model kanvas dengan judul Cahaya Hirata. Kurang dan lebihnya kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.